Ternyata satu orang pedal pun itu dia bisa punya 3 motivasi untuk mengikuti pedal. Apa aja tuh? Dia tuh memiliki suatu teori menurut gue 11-12 sama teori relativitas Einstein. Bos 2025 bos. Masa polos banget sih lu maksudnya. Tapi lu berdua suka belahan? Suka. Lu suka belahan? Suka. Masa suka belahan juga itu? Masa senyum-senyum ya belahan boleh sih. Belahan boleh Gimana sih. ya? Tapi gimana ya? Lo ada jadwal abis ini ya? Ada jadwal lo abis ini? Jadwal apa? Pedal? Gak ada. Oh, pakai baju gitu? Baju pedal. Iya. Bro, sekarang itu di Jakarta itu pergaulan di pedal semua. Jadi orang pakai baju pedal buat main pedal ya udah emang pergaulan begitu sekarang. Pakai baju pedal buat main. Iya kan main anak Jakarta Selatan sekarang di lapangan Oh, pedal. lo anak Jakarta Selatan gaul. Jelas. Iya. Sule masih nyangkut di gigs dia. Masih pakai tas Kaos apa? band, Iya, kaos masih band. nyangkut di situ. Ntar bugal hari Sabtu dia nih. Baru. Tapi itu ngomongin soal pedal tuh emang lagi parah sih. Menurut gue ini lagi peak-peaknya nih ya. Iya. Gue beberapa kali harus gue akuin bermain. Ya. Iya. Lu dalam seminggu ini udah main 4 kali. Enggak. Iya. 5 kali ya standar. Ya, saking susahnya nih cari jadwal ya. Kadang tuh di jam-jam rawan jantungan gitu, 10-12 gitu kan. Kayak mengerikan gitu loh anjing sebenarnya jamnya kan. Jam terpagi gue Jantung sehat, hatinya sakit ya, liver Gue takut mau nonton tapi jam terpagi gue main pedal jam 1 sampai jam 3 pagi. Itu pas puasa ya. Pas puasa. Jadi abis itu gue langsung sahur tidur. Bangun minum. Wow. Puasa lu pasti gitu kan. Enggak. Enggak, tapi tadi ngomongin soal pedal, gue mikir kan kenapa ya lapangan tuh penuh banget gitu. Iya. Ternyata setelah gue berbincang dengan seorang teman, ternyata satu orang pedal pun itu dia bisa punya 3 motivasi untuk mengikuti pedal. Apa aja tuh? Yang pertama olahraga. Olahraga, oke. Yang kedua wanita. Wanita, oke. Yang ketiga busana. Nah nih, gue sebagai orang yang polos nih ya, dari Jakarta gue pedal mengikuti olahraganya gitu, suka gitu kan, seru lah gitu, lumayan cari keringet tuh, captionnya tuh cari keringet ya. Cari keringet malam-malam. Iya, tapi ternyata ada Enggak, tipis-tipis ya. Tapi ternyata banyak orang di sana juga mengincar wanita dan busana gitu. Wanita ternyata. dan busana, oke. Coba lo elaborate satu persatu tuh. Iya kan, jujur nih gue wanita dan busananya. Iya enggak, ya dong. Oke, wanita gimana? Jadi cuma 2 loh. Tapi kalau wanita aja ya udah. Cuman dan busananya kita berbicara di situ Ya kalau misalkan wanita dia senang berada di antara cewek-cewek gitu nih. Oke. Dalam artian gini, ini orang pemain udah lumayan nih, intermediate. Oke, Ya kan? oke. Dia biasa main yang intermediate seru. Main sama cowok-cowok jago. Iya, giliran main sama beginner terus ayo dong, bisa. Oke. Sama cewek-cewek dia ambilin bola, pinggang sakit slow. Iya, apa Kak? Tenang Kak. Langsung tenang. jadi soft boy itu. Iya, Tapi nih soft spoken. cewek-cewek ini ibaratnya kan biasanya orang ngantor jam 9. Berangkat ngantor 8.30. Cewek-cewek ini iya giliran pedal jam 7. Berangkat ke tempat pedal 5.30. Prepare lama coy. Prepare lama giniin dulu kan. Kuncir kan gini-gini, alis lengkap Pak. Itulah makanya gue bilang sekarang tempat gaul adalah tempat pedal gitu loh. Nah soalnya yang ketiga ini menurut gue paling parah nih, alasan yang gue paling gak bisa relate ya. Busana. Jadi busana tuh dalam artian ketika dia main, busana tuh nggak hanya untuk dilihat sama orang-orang yang ada di situ. Oke. Tapi untuk foto-foto. Untuk foto-foto, oke. Yang mana ujungnya pasti ke Instastory. Instastory boleh. Gitu. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal Instastory nih ya. Oke. Jadi gue tuh tadi kan gue OTW sama dia lumayan sejam kesini ya. Tadi kita kena macet parah tuh. Parah. Bantai-bantai bakso pinggir jalan tadi kita. Iya, makan dulu tadi gua. Kena macet nih sejam. Ada tukang bakso dikit udah lapar banget kan, lapar. Waduh ribet nih kalau pakai mangkok ya. Bang itu bakso yang gede berapa itu? 14. Enggak. Kita punya duit 14.000. Bang itu bakso yang gede berapa? 15.
Nih orang Masa lo makan bakso lo tawar sih? sabar ya kan, nih orang udah macam banget ngegetok. Gue tinggalin. Oh, dia Gue cabut ke depannya, jarak 200 meter. Bang, bakso berapa yang itu? 13. Ya, kita gas. Udah pakai itu, nggak pakai kuah, pakai kecap sama sambal. Udah makan kayak makan somai. Lapar banget. Begini cekek ya. Coba tadi apa sih ngomongin lu tadi? Lupa kan? Instastory. Oh ya, tadi gue ngobrol sama dia panjang. Dia tuh memiliki suatu teori menurut gue 11-12 sama teori relativitas Einstein. Nah, jadi tadi kita sore agak lagi nongkrong-nongkrong tipis ya kan. Terus gue melihat lah perkumpulan cewek-cewek nih ya kan lagi duduk. Nih kayaknya harus gue benerin nih. Pikiran-pikirannya pada nggak lurus nih kan. Gue ajak ngobrol. Gimana nih? Gue punya teori. Gue berteori kalau cewek itu adalah seorang marketer dan cowok itu adalah seorang salesman. Oke, cewek adalah seorang marketer, cowok seorang salesman. Iya, karena men are from Mars dan women are from Venus. Emang ini adalah dua entitas yang berbeda. Bumi gitu sepi, kan. bumi sepi. Iya. Nah, dia dua entitas yang berbeda. Jadi cara mereka untuk genit atau cara mereka untuk caper itu juga berbeda. Oke. Ya kan? Kalau cewek gimana bang? Nah, kalau sekarang gini Pak, lu lihat persentase cewek yang ngupload muka di IG-nya sama cowok yang upload muka di IG-nya. Kebanting dong. Sama sekarang lu bayangin cewek yang sliding through the DM sama cowok yang sliding through the DM jauh beda dong. Pasti banyak cowok karena itu mereka adalah dua entitas yang berbeda. Gitu ya. Jadi kenapa gue bilang cowok ini salesman? Karena cowok ini adalah orang yang ngetok pintu. Door to door. Jadi kalau cewek ngupload apa kita bereaksi. Iya. Mark Zuckerberg tahu. Jadi mereka bikin tuh fitur sliding to the DM, reaction mereka bikin. Ibarat gini, cewek kan marketer. Dia bikin campaign, dia bikin activation. Iya. Cowok salesperson, parabot. Cowok iya gitu. Nah, jadi maksud gue adalah si cewek-cewek ini, jadi gue bilang, ya lo jangan marah kalau cowok lu ini ngeriak-riak atau nge-DM cewek yang ngepost story di IG-nya. Lu jangan marah karena selama lu masih ngupload hal yang sama juga di IG, lu ngepost muka lu atau kayak lu lagi yoga, lu lagi pedal apa, lu jangan marah. Karena itu emang kodrat lu adalah sebagai marketer dan kodrat gue adalah sebagai salesman. Di saat lu menyuruh gue untuk stop jadi salesman, lu bisa nggak stop jadi marketer gitu. Jadi bukan kayak ini nggak apple to apple, emang nggak pernah apple to apple karena kita dua entitas yang berbeda gitu loh. Tadi gue sempat berdebat sama cewek-cewek kimcil ini, gue berdebat ya kan. Awalnya dia agak nggak percaya gitu kan. Oh ini gimana cuman akhirnya gue bisa memberi penjelasan. Oh gitu ya bang ya. Iya sih abang bener gitu kan. Udah follow gue makanya gitu kan. Apa? Follow gue untuk konten-konten menarik lainnya. Dapet lah. Coba lihat udah follow gue dong. Udah follow gue belum? Kalau udah follow gue kasih 50.000. Oke, tapi gini nih, gue tadi ngelihat ada semacam kayak benang merahnya nih. Ada semacam benang merah di mana cewek ngepost Instastory itu bisa jadi buat dia menjangkit cowok-cowok. Bener atau salah nih? Bener. Oke. Bener, kayak jadi emang dia sengaja ngepost itu tuh kayak, ya mungkin kalau dia bilang ke cowoknya kayak, iya kan, ya paham gak sih lo yang kayak polos-polos gitu, cuman bos 2025 bos, masa polos banget sih lo maksudnya. Oke. Gue pernah di tahun 2023, gue kan main sama cowok, main sama cewek juga segala macam. Sampai sekarang sih maksudnya. Lebih suka sama mana? Sama cewek sih pasti. Beda peruntukan sih. Nah, gue pernah ketemu sama teman gue, dia cerita kalau dia tuh sebel banget gitu sama cowoknya. Gara-gara dia lagi berantem sama cowoknya, terus cowoknya si ceweknya ini dia ngepost Instastory. Setelah gue pikir-pikir, ketika cowok sama cewek berantem, apalagi ada silent treatment, ya kan? Itu kan cewek jadi nggak dapat perhatian tuh. Betul. Sementara cewek tuh sangat-sangat suka akan perhatian. Betul. Ketika cewek nggak dapat perhatian dari cowoknya, dapat perhatian dari mana lagi ya gue? Itu Pak. Kita kasih dia nih Instagram. Itu ya Pak. Kan? Ya kan? Di react lah Pak. Dari situ Pak dopamin tuh kepompa. Jadi sebenarnya cewek-cewek ini sama kayak cowok-cowok Pak. Mereka tuh butuh dongkrakan dopamin gitu loh ya kan. Dopamin naik, endorfin banjir. Nah, jadi kan kalau sama cowoknya kan dipuji-puji cowoknya kan naik tuh tipis-tipis. Ya kan cuman kalau di silent treatment cowoknya dari mana nih? Gue candu nih sama hormon ini nih. Dapat dari mana lagi? Ngepost lah tak ya kan. Di love, di react, di DM. Naik lagi tuh kepedeannya tak. Seneng lagi dia, happy lagi. Misalnya apa perasaan lu berdua ketika lu lagi berantem sama cewek lo, terus karena cewek lu dapat silent treatment dari lu berdua, akhirnya cewek lo ngepost muka dia di Instastory. Kira-kira reaksi lo berdua apa? Tergantung Pak. Oke. Postnya yang satu apa yang grid?
Oke. Kalau yang grid, empat, kalau yang grid udah niat Pak, banyak posisinya gini-gini kan. Gua udah belum ada gini. Belum ada. Iya. Itu kan versi foto tuh. Iya. Kalau video antara begini, atau begini. Oh tapi zaman sekarang lebih deg-degan lagi ya. Silent treatment bikin TikTok. Waduh. Udah gitu gerakannya yang neona yang begini-begini. Heboh banget nih juara statue dia nih. Dia megang statue Pak. Buset gue bilang nih. Tsunami Aceh nih kata gue nih. Tapi gue takut sih kalau misalkan kayak gue silent treatment dari saya tulis ke cewek gue, terus dia mendapatkan perhatian dari Pandawara Group gue. Waduh. Orang yang suka bersih sampah ya. Dapat perhatian. Nyapu. Lo ada cerita nggak soal instastory? Ada Pak. Jadi akhir-akhir ini gue lagi deket lah ya kan. Gue lagi deket sama seorang wanita. Wanitanya oke lah dia sebagai wanita dia oke. Rating. Cuman ya 8,5 9 lah dia. Dari 10. Oh iya. Goblok. Udah. Prabowo Anies lu pikir 11/10. Omon. Masih ya Pilpres. Nah, terus kayak ya udahlah mungkin at some point kita di hubungan itu dia agak kurang nyaman. Kalau gua ketemu sama yang namanya Instagram. Oh. Iya, karena di Instagram itu ya tadi gue melakukan pekerjaanku sebagai salesman hari-hari. Harian door to door, hari-hari kan door to door. Kita cold calls, kita cold message itu biasa. Office hour jam berapa? Jam 11 udah mulai. Udah lagi kayak gini lagi kantor. Capek kerjaan mulai kan scrolling. Nah, dia agak kurang nyaman, akhirnya dia menyuruh gue untuk unfollow atau kayak ngeblok lah beberapa orang dari gue nggak masalah cuy, maksud gue kan kayak ya udah komitmen lah ya. Iya kayak apa sih ribet, gue nggak mau ribet, nggak suka unfollow gue banyak banget lama-lama ya kan, tutup akun nih gue lama-lama nih, udahlah ya kan, udah singkat cerita gue nggak main IG lah tuh selama sebulan gitu kan, kayak udahlah gue malas ribet. Sampai suatu saat tiba-tiba gue main IG lagi, kan cewek yang gue unfollow udah banyak nih ya kan, gue udah stop jadi salesman ya kan, gue stay at home dad ya kan ibaratnya, udah. Terus tiba-tiba gue liat, kok dia nggak post story muka nih, ya kan, kok masih jualan jadi marketer nih dia, ya kan, gue udah stop jadi profesi gue, kalau masih jualan jadi marketer. Jangan nunjuk-nunjuk ya. Iya kan maksudnya kan, nah udah dari situ ya udah gue jadi salesman lagi. Bukan karena gue kesel, karena gue apa, cuman biar fair aja. Walhasil gue diudahin sama dia. Jadi jangan kayak gitulah, maksudnya kayak semua bisa diomongin baik-baik gitu loh. Saya bisa diomongin baik-baik. Ya kalau memang masih mau jadi salesman dan marketer ya bareng aja gitu loh. Jangan menjual produk yang sama. jangan lu nyuruh kayak lu stop tapi gue nggak mau stop. Jadi harus fair lah ibaratnya gitu. Oke. Tapi gini, gue pengen nanya, apakah sebetulnya itu fair? Dalam arti kan sebetulnya nggak salah ya ketika cowok atau cewek ngepost fotonya di Instagram. Oh nggak salah. Ya kan. Yang salah adalah ketika cowok-cowok jadi postman terus, jadi salesman terus. Ya postman bisa juga ya. Iya. Door to door gitu. Ya tadi balik lagi kayak maksud gue, ya itu cara cewek kayak gitu. Cara cewek tuh Daf. Kalau ada cowok ngepost kayak misalkan ngepost apa, terus cewek reply, itu cewek namanya jelek banget. Karena kayak ini cewek genit banget. Nyapa gua, ngerek gua, itu udah cewek underline cewek genit. Ya itu kan? Hard selling gitu. Hard selling udah enggak bisa nih cewek kayak gini udah keluar dari spektrum cewek-cewek udah. Dan begitu juga balik ya, Jul. Misalkan cowok nih story komuknya. Iya, cowok lu bayangin 4. Iya kan kayak cowok tiba-tiba ngepost dia lagi nge-gym gini-gini, atau enggak kayak di IG-nya suka banyak foto mukanya dia. Itu kan dinilai jelek juga sama cewek nih. Cowok apa nih, cowok pick me nih gitu kan. Kalau enggak pick me atau enggak gay gitu loh maksud gua. Iya. Karena emang kodratnya enggak kayak gitu. Kemarin di TikTok ada cowok yang kayak gini kayak misalkan dia bikin konten nih, kamera di sini ya kayak. Dicium kameranya. Kayak seakan-akan kayak lagi pacaran virtual gitu. Wah geli banget sih gue bilang. Ini ngapain anjing? Lo clear display abis itu? Nggak bego. Biar gak ada bio ini, gak ada captionnya. Gila banget. Cowok aja. Clear display itu mana? Clear display. Jadi kalau lu mau nonton secara jelas, di TikTok. Oh gue biasa aja kalau gitu gue scroll aja. Lu kayak buat ngeliat jelas apa di TikTok maksudnya? Kayak ya biar semuanya kelihatan sama biar gue. Biar orang gigi biar jelasin. Ini biar jelasin gimana? Gue nggak tahu fitur apa. Tokocet tua. Mau relax. Nggak, jadi di tahun 2018 atau 2019 gue lumayan lupa sih tahun berapa. Cuman gue lagi nongkrong sama
salah satu teman kita bertiga. Terus dia tuh pernah bilang ke tongkrongan kita pas saat itu kayak, enak banget tuh jadi cewek. Kenapa enak banget? Lu bayangin nih misalkan lu lagi suka sama cowok, terus cowoknya lo lihat-lihat aja dia suka apa, misalkan dia suka burger, ya udah lo pergi aja ke tempat burger, lo foto burger, paling dia reply, abis itu kita chat-chatan apa segala macam, udah deh gitu segala macam. Benar Juga sih, setelah gue pikir-pikir, cewek gampang banget buat caper gitu sih lo. Benar. Iya, itu apalagi cowok juga gampang banget buat reply. Tapi gitu itu emang udah pas gitu. Misalkan gue tanya sama lo, misalkan ada cewek blasteran Arab, mancung, ya kan badannya tipe lo, dia story pedal, itu akan membuat lo kayak, akan lo reply nggak? Mungkin aja. Enggak, kalau Dava strategi gak gitu, Le. Gimana? Dia lihat, ini story hari apa nih? Tak, dia buka Reclub. Dicari jamnya, ini jam berapa nih? Tempat apa nih tadi nih? Cari nama siapa? Ini gue tag namanya ya kan, gue follow. Dia masuk apa kelasnya, gue ikutin situ. Tuh strategi dia. Makanya kadang dia padahal di jam-jam aneh gitu loh. Maksud gue, Dav, lo gak kerja? Maksud gue, di jam-jam aneh gitu loh, Le. Maksud gue, aneh banget jamnya. Gila loh. Padahal jam 4 sore, kok jam 4 sore? Itu hari Sabtu, hari Minggu, gitu. Tapi cocok jadwal sama dia berarti? Apa? Cocok jadwal sama dia. Siapa? Dia siapa gila? Nggak ada. Tapi coba Le, misalkan lu lagi mau genit sama cewek nih, Le. Ya kan, terus si cewek itu cuman lalu lu lagi pengen, nih lu demen sama dia nih, tapi lu pengen genitin dia nih. Nah si cewek ini ngasih lu umpan dengan cuman motoin sudut sebuah tempat kopi yang lucu. Pick up line lu kayak gimana, Le? Itu doang ya? Itu doang nih, cuman kayak sudut tempat kopi yang lucu. Tak, lu nggak tahu di mana nih? Mikir sekali sih di mana pasti. Mikir sekali itu ya. Ya. Ini di mana gitu ya? Ya. Mikir 2 kali. Kamu di mana? Belum pernah ngobrol kamu di mana? Tapi teman kita bertiga ada banget loh yang dia sering ngefotoin sudut-sudut lucu atau tempat-tempat baru gitu segala macam, kayak ini ada tempat baru nih belum ada yang tahu, TikTok pun belum ngejamah itu. Dia pergi ke tempat itu terus dia foto tanpa ngasih tahu locationnya di mana. Gitu. Menurut gua itu ada sedikit tendensi dia pengen di-reply sama orang sih, entah cowok entah cewek ya. Gitu loh. Iya, itu udah sadis sih. Iya gak sih? Apalagi dia cuman apalagi itu kan kalau dia nggak ada caption apa ya oke lah. Cuman kalau dia bisa sampai dia ngomong kayak can you guess where is this? Kayak, oh Bob. Si ada lagi gitu. Lebih parah lagi nih ya. Kalau tempatnya belum jadi. Waduh. Masih work in progress. Kalian tahu nggak di sini? Kira-kira jadi apa ya? Pak Tarno. Oke, coba misalkan apa story cewek tergenit tuh storynya kayak gimana tuh? Yang apa ya? Yang paling sering lu lihat. Gue lumayan sering lihat yang kayak tadi tuh. Dia nyoba-nyoba tempat baru. Karena kan orang Indonesia menurut gue kayak gitu ya. Senangnya nyoba-nyoba tempat gitu kan. Ada tempat baru dicoba. Terus ya yang penting foto aja gitu kan. Yang penting foto, sama ketika ditanya sama teman-temannya, lu udah pernah kesini belum? Udah, gue kemarin udah pernah kesitu, ininya enak, itunya enak. Ntar di post di account dia yang lainnya tuh yang ngepost makanan-makanan misalnya. Ya tempatnya mah yang baru itu paling 2 tahun ganti nama. Benar. Apalagi coba kira-kira instastory cewek yang sering lu lihat yang tipikal banget. Gua pribadi, gua tuh agak terusik kalau ngeliat instastory cewek itu grid. Misalkan let's say nih, makanya kalau gue bilang nih ya, Dav, cewek tuh nggak bisa ditemuin sama beberapa hal. Cewek tuh nggak boleh ketemu sama namanya HP. Cewek main HP menurut gue udah red flag. Smartphone. Main HP udah red flag. Yang kedua itu cermin. Nggak boleh juga tuh mirror selfie, ribet. Yang 4 pantai. Kalau ke pantai nih sama teman-temannya nih kan, instastorynya grid ada 6. Oke. Terus ada dia pakai bikini tapi nggak ada belakang. Jadi dia tuh pengen bilang nih sama audiens cowok-cowoknya, aku punya bikini loh. Tapi kamu nggak boleh lihat. Kamu lihat kecil aja ya dari belakang. Gitu. Tapi kamu bisa bayangin aku pakai bikini. Nah itu, ya kan dari jauh bikini nih gitu. Oke. Coba. Apa tadi 4? Udah 4. Coba. Lo apa? Jadi gue tadi tiba-tiba kepikiran aja ya. Iya. Gue yakin ini ada yang jujur ada yang bohong. Cuman gue yakin di luar sana ada yang bohong. Kayak misalkan temennya ulang tahun nih, dia ngepost kan. Terus fotonya udah lama nih, terus captionnya akibat udah gak pernah foto lagi sekarang. Wah. Lo gak suka tuh bagian itu? Enggak, maksud gue yakin ada yang jujur. Paham, ada yang jujur. Cuman mungkin foto-foto yang agak kesini tuh kurang AP. Kurang necis. Sementara mungkin pas lagi di Bali. Ya kan, pas lagi girls trip, ya kan, lagi prima-prima, maksud gue itu arsip lamanya. Keluarin lagi. Oke, sekarang coba kita pindah dulu. Lu belum? Kan gue udah tadi. Udah yang tempat-tempat baru. Oh ya.
Itu menurut gue yang tipikal banget. Oke, coba kita sekarang pindah ke boleh atau enggak. Oke, gue kan mau nanya. Sekarang kan kalian berdua punya cewek, ya kan? Coba gue mau nanya, kira-kira boleh atau enggak? Yang pertama, Lu quizmaster doang ini. cewek lo, kan gue gak punya cewek. Enak dia. Boleh atau enggak, cewek lo ngepost Instastory pakai bikini? Dia lagi di Bali, nggak salah. Lagi di Bali. Di Bali pakai bikini nggak salah. Tapi dia pacar lo berdua misalnya Di dia Solaria Ngurah Rai itu. baru landing, itu baru nyalain Bambang. Ping tempong gimana? Kan panas ping tempong, makanya mungkin pakai bikini. Gimana Le? Lu gimana Le? Ngepost begini. Iya. Enggak sih, marketers itu total. Oke, nggak boleh berarti ya. Nggak, Walaupun dia izin dan sebelum dia post dia kirim dulu ke lu. Aku nanti mau nge-post ini gitu. Gue sekarang mungkin bisa bilang gue slow karena gue gak kebayang gitu ya. Kalau sekarang gue tanya gitu. Oke. Tapi ketika itu udah terjadi di depan mata gue, Gedek Le. itu gue bingung sih. Tapi Lu pasti bakal nanya buat itu, apa? Itu kayaknya gue dan gengsi dua dah kayak gitu dah. Yang beradu di situ ya. Ego. Iya, kayak di apa banget kok gue larang gitu kan. Iya, Kalau iya, enggak iya. kayak Tapi jujur gue sebagai cowok yang gak insecure ya, menurut gue cewek kalau mau ngepost foto pakai bikini gitu boleh sih. Cuman bukan pacar gue. Cuman bukan pacar gue. Iya. Cewek mah boleh, cuma bukan cewek gue. Oke. Tapi kan lu juga bisa jadi ngincer cewek dari foto bikininya dia. Bener gak? Benar. Bener juga dong. Kayak, oh ya badannya bagus, apa segala macam mulus. itu jadi anjing kalau misalnya pas udah jadi lu nggak jadi ngebolehin gitu loh. Iya. Enggak, tapi yang gue bingung Dev, kayak selama ini ya kita main IG nih, teman-teman kita banyak kalau yang ke Bali ataupun yang kita nggak kenal gitu. Kayak 80% dari cewek yang pakai bikini di Bali pasti tuh kalau nggak fotonya jauh gitu loh. Paham gak sih lu ngadep belakang? Kenapa Dav? Maksud gue Dav? Dia takut ada orang-orang kayak lu berdua. Gue bakal ngapain tuh kalau dia ngadep depan nih dan dari deket, kenapa dia nggak kayak gini kalau foto bikini gitu kan? Maksud gue intinya aja Pak. Itu berarti bukan buat lu. Pantai. Artinya dia ngepost buat diri mereka sendiri. Buat diri mereka sendiri. Bener nggak? Bener. Kalau kata gue itu di Temen cewek print. banyak, temen Kalau cewek kalau kata gue itu di print taruh kamar kalau buat diri sendiri. Oh iya Poster. bener. Iya. Tambahin kalender ya. Oke. Lu gak boleh sama lu gak boleh ya. Oke. Yang kedua. Boleh gak ketika kalian punya cewek. Cewek kalian pakai baju kaos aja biasa kayak gini kaosnya ya. Gak loose fit gitu, kaos biasa. Patternnya atau gambarnya belang-belang horizontal. Nggak, lebih gampangnya boleh nggak cewek lu foto terus pamer belahan? Iya enggak. Kalau belahan horizontal beda konteks. Beda. Oh, kayak Nggak, pengen ini nunjukin kan- shape-nya Ini aja kan nih. hal gampang nih. Ya kan? Tapi lu berdua suka belahan? Suka. Lu suka belahan? Suka. Masa suka belahan juga itu? Masa senyum-senyum ya belahan? Belahan boleh sih. Belahan boleh Gimana sih. ya? Tapi gimana ya? Boleh sih belahan sih. Boleh gak cewek kalian post foto dia lagi pakai kaos, bajunya strip-strip? Gue ini kalau Horizontal. gue boleh. Asal jangan vertikal, wasit ntar. atau penjara di film-film. Bang Napi. Bang Napi. Boleh. Asal pakai celana. Ya kan? Horizontal gak pakai celana nih. Ya kan? Boleh nih. Boleh gue. Boleh gampang. Soalnya kayak ya biasa aja sih maksudnya baju Karena gue horizontal. denger dari cewek kadang-kadang Lu sempet liat cewek pakai baju horizontal ya? Yang lu kepikiran banget kayak lu mantep nih. Enggak. Gue gak relate soalnya anjir sejujurnya. Justru Siapa sih? gue nanya sama cewek-cewek, kira-kira cewek-cewek tuh kalau lagi mau pamer dadanya, itu dia ngapain sih di Instagram kelakuannya? Oh ini kesaksian cewek-cewek sendiri. Enggak Salah satu cewek. yang ngeri-ngeri tuh kalau pakai baju jaring-jaring Pak sebenarnya Pak. Buset dah. Ya itu kan kalau di Bali. Kalau di Bali ya jaring-jaring ya. Kiper juga gitu. Kiper. Lo kecitos pakai jaring-jaring konyol sih kata gue. Mau kemana ke Papaya? Oke. Itu tadi salah satunya adalah dengan dia pakai baju belang-belang yang garis-garis biar horizontal. body shape-nya tuh lebih ke bentuk lah ya gitu ya. Iya. Lekuk-lekuk tubuhnya itu ya. Heeh. Lemah sih gitu tuh sama hal-hal kayak gitu kita sama lekukan-lekukan itu tuh. Oke. Boleh atau enggak cewek lo ngepost Instastory. Dia lagi di Bangkok nih misalnya nih. Dia lagi di Bangkok. Iya. Kan dia kalau pakai tas yang dijinjing Iya. ada repot. Iya. Karena dia kan mau ke Catuca, dia mau ke Platinum, Naik Fashion Mall. naik tuk-tuk, Naik ya tuk-tuk. kan? Minum ya Thai kan? tea. Iya dia mau makan apa? Jeho apa sih? Iya itu yang omelet, Yang semacam kelabang, jahe. omelet Semacam kelabang. Kup lah. Gue gak tahu habis itu. Iya. Gua nggak tahu. Itu kan mereka mungkin jalan-jalan repot. Ah. Akhirnya mereka pakai tas yang sling bag.
Iya. Sling bag kan bisa di sini, bisa di sini kalau foto. Tapi dia fotonya sling bagnya taruh di tengah sini. Taruh di tengah biar Boleh itu gak? memperjelas lah. Boleh gak? Underline lo gitu ya. Boleh gak? Enggak, itu gue kira sama itu biar nggak dijambret aja. Bisa. Stuck kan soalnya kalau dijambret kan. Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak, Le? Itu doang pertanyaan gue. Boleh deh gue nggak apa. Kalau gue jujur kalau kayak Gua gitu nggak apa-apa, daripada kan dia lagi di Bangkok, daripada dia yang gele gini fotonya ya kan males ya kan. Enggak lagi gue juga nggak ada gila. Gini coba itu gitu. Ada. Snoop Dogg deh. Pernah ada Snoop Dogg deh. Terlalu ada anjing. Daripada kayak gitu maksud gue. Apa deh lu pamer tete deh. Gak ada yang kayak gitu. Daripada lu pamer kriminal itu enggak deh gue. Coba gue mau tanya, kira-kira ketika cewek yang ngepost Instastory terus captionnya gini, lagi gendut, kira-kira dia kira apa tuh? Abis lebaran. Apa? Bisa satu. Terus apa lagi? Lagi sekel biasanya Pak. Lagi sekel. Cewek-cewek tuh yang kayak gimana ya? Kayak cewek kan kadang mungkin kadar lemaknya naik turun gitu kan. Pas lagi cabi-cabinya gitu kan. Yang cabi kan nggak muka doang gitu loh, maksud gue gitu lah. Oh berarti kalau misalkan lagi gendut tuh artinya bisa jadi kalau dia lagi sekel gitu ya? Lagi sekel. Lanjutin lagi apa lagi Le? Udah tadi gue di lebaran doang. Seorang satu tuh. Masalahnya, tapi lu setuju gak kalau misalkan cewek yang caper di Instastory itu red flag? Kalau cewek Instastory terus caper terus nggak ditanggepin, badut red flag. Waduh. Udah badut red flag lagi. Enggak, tapi Dev, cewek-cewek yang biasanya Instastory yang kan kalau kayak misalkan suka ngepost muka, antar ngepost badan, kelihatan badannya apa gimana. Dia kan udah main IG dari lama Pak, udah 10 tahun lah main IG gitu kan. 2 tahun pertama engagement kurang nih. Nah itu biasanya cewek-cewek yang mulai ngepost olahraga. Tenis ya kan, tapi main tenisnya yang video gitu loh ya kan, liatin pukulannya yang udah kayak udah bergeser gitu loh, pamernya udah bergeser ya kan. Oh fisik gue nggak naik nih, engagement gue nggak naik nih gitu. Mulailah olahraga, mulailah ngepost F1 ya kan, mulailah juara tenis di post-post sama dia ya gitu maksud gue. Dia jago dong di tenis. Jago beneran dong. Enggak juara tenis kayak pertandingan apa yang juara siapa? Diri club. Me versus myself gitu. Bukan, kalau misalkan kejuaraan dunia gitu Wimbledon ngepost Medvedev. Iya, mulai ngepost Medvedev, tiba-tiba Carlos Sainz ya kan, siapa di post-post gitu loh. Soalnya kalau ngepost muka engagement udah gak tinggi bos, gitu kan. Kalau Carlos Sainz banyak love kan, endorfin lagi gitu Pak. Main personality. Tapi gue kasih tau buat cewek-cewek yang mungkin nonton ini, kalau kurus tuh lu gak menarik sama sekali. Jadi kalau kurus, cewek kurus gak menarik. Kenapa sih? Gak tau pengen ngomong aja gue. Itu kayak intrusive thoughts aja. Gue mikir kayak lu kok kurus gak menarik sih. Jadi jangan kira kalau lu diet itu lu jadi enggak lu olahraga menurut gue. Gue suka cewek kurus. Sampai kesini